Oke, udah connect ya. Tinggal nunggu Tri udah gabung sama, tinggal nunggu Rafli ya. Tri apa namanya, minta gabung ya sama ini, soalnya ibu nggak bisa nambahin Rafli juga. Salah. Nah, salah hadap. Assalamualaikum Rafli. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bentar, kita tunggu Tri. Kenapa Rafli? Enggak gitu. Ada Tri. Oh suaranya gini ya? Wih, pakai headset dari. Enggak, gua nggak pakai headset. Tes. Oh, ya udah, ibu belum buka dulu ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini malam minggu ya. Apa Sabtu malam? Iya, malam minggu. Ya, jadi kita mau ngobrol gimana ceritanya awalnya kan dulu sempat coba SNPTN, terus coba mandiri juga ya. Tapi akhirnya kok ujung-ujungnya jadi swasta gitu kan. Jadi nanti mau cerita aja dengan cerita dari Rafli sama Trik. Karena waktu itu juga sebenarnya pas SNPTN ibu ngaranin untuk daftarin SNPTN juga gitu. Sambil nunggu Trin mungkin Rafli bisa perkenalkan diri. Oke. Halo, nama saya Rafli Fauzi. Saya mahasiswa program studi psikologi dari Universitas Pembangunan Jaya. Ya. Sekarang semester berapa? Oh ya, aku baru semester 1 angkatan 2021. Ya, baru semester 1 ya. Tahun depan semester 2. Iya, benar. Dikit lagi sih, Bu. Kesibukannya apa nih? Kesibukannya paling akhir-akhir ini kan udah kayak mau UAS ya, Bu. Jadi kayak sibuk belajar juga. Terus tugas juga masih terus jalan, Bu, kayak masih dikasih deh gitulah intinya. Terus sama kayak paling mau nyoba organisasi sih, Bu, kayak daftar kayak UKM juga. Terus aku niatnya juga mau daftar organisasi lainnya yang tersedia di kampus, Bu. Gitu. Paling kesibukannya udah ada yang diikutin. Apa? Udah ada yang diikutin belum? Organisasi. Kalau KM aku udah ikutin English Club sama kebudayaan Jepang. Ngapain aja itu English Jepang biasanya? Kalau English Club paling kayak diskusi-diskusi sih, Bu, kayak nyeritain topik yang lagi hangat gitu, tapi kayak diskusinya itu kayak pakai bahasa Inggris gitu, Bu. Terus juga kadang-kadang ada sesi kayak nonton film bareng, tapi film Inggris gitu. Nah, kalau UKM Jepang tuh paling kayak belajar kelas bahasa sama huruf-huruf hiragana, baru masuk hiragana sih, Bu, sama paling kayak juga ada kelas editing gitu, Bu, kayak kelas digital buat ngedit pakai Photoshop atau gitu-gitu, Bu. Yang relate lah sama saya dulu yang multimedia gitu. Oh iya, kalian media. Jadi Rafli sama Trik ini jurusan media. Iya, benar. Iya. Kita ngobrol santai aja. Biasanya kita ngobrol di video call WhatsApp, Iya, benar. video Instagram kayak gitu. Nah, yang tadi Rafli kan bilang ngedit video dan lain-lain itu bahasa Jepang atau bahasa Inggris atau gimana? Yang video apa, Bu?
Yang tadi kan kamu bilang ngedit video. video. Oh, Ngedit video paling itu kayak ngedit videonya tuh kayak baru kayak bikin poster gitu, Bu. Tapi kayaknya belum. Tapi nggak tahu sih, Bu. Kalau kalau kelas digital gitu, saya sering nggak masuk. Soalnya saya kurang tertarik gitu, Bu. Paling kalau kalau kelas bahasa Jepangnya doang, Bu, saya baru hadir. Jadi saya belum tahu udah sampai mana yang buat Oh, itunya. beda Paling lagi kayak buat sama poster lagi sama sama video. kelas digital itu. Iya, jadi di UKM Jepang itu tuh ada dua kegiatan, kelas bahasa sama kelas digital, sama kebudayaan juga sih. Tri, kan tadi sempat keluar nih, belum perkenalan diri. Mungkin bisa mengenalkan. Soalnya saya masih bergema, Bu. Udah enggak kok. Udah enggak bergema, Di situ ngomong aja. bergema nggak? Enggak. Enggak. Terus saya harus ngapain? yang paling diri aja dulu. Perkenalan diri ya. Ya, Malah lagi. hilang. Dia kabur kali, Bu. Ya udah sambil nunggu Tri cerita kali ya gimana perasaan Raffi udah mau lulus nih harus karir atau kuliah kan waktu itu SMK kan jadi kan harus milih mau kuliah atau mau karir. Nah, gimana tuh pada saat itu Raffi? Pada saat itu tuh saya tuh kayak emang udah mau fokus kuliah ya, Bu. Soalnya tuh kayak mungkin saya masuk SMK mungkin kayak salah gitu. Soalnya saya emang dari SMP tuh kayak mau langsung kuliah gitu, kayak harusnya saya ambil SMA gitu. Nah, kalau menjelang mau lulusnya tuh kayak bingung, kayak ditambah ujian praktek sama kayak tes lainnya kayak SBMPTN tuh kayak pusing banget gitu. Nah, jadi tuh belum lagi kayak milih jurusan yang benar-benar kita sukain kan. Jadi paling pusingnya di situ sih, Bu, kayak bebannya numpuk sekaligus langsung kayak 3 gitu numpuk. Oh, berarti memang awalnya udah kuliah gitu ya. Aku udah mau kuliah. Udah ada rencana kuliah. Tri, aman. Bisa lanjut, Tri. Lanjut aja, soalnya saya tetap masih bergema. Coba lepas headsetnya. Udah. Kedengeran nggak? Coba fullin. Kedengeran. Sebenarnya kalau Raffi ngomong itu kedengaran, cuma pas Fatima ngomong itu langsung bergema. Iya, agak. Di ibu tapi ibu juga masih. Di ibu juga sama bergema gitu. Ya, jadi suara ibu masuk lagi nih. Oh iya sama. Saya juga gitu tadi saya doang. Ya udah, nggak apa-apa berarti kita lanjut lagi ya. Coba Tri, mulai kenalan diri. Gimana singkat aja. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Sofyani dari program Psikologi Angkatan 2021 Universitas Pembangunan Jaya. Ya. Jadi sama ya satu kuliah. Satu tempat prodi satu kelas enggak? Iya, satu kelas. Sama satu dosen pembimbing juga. Oh iya. Sama. Maaf deh. Bosan nggak ketemu dia lagi? Ya, enggak sih, Bu. Kesibukannya apa Tri sekarang?
nggak ada kesibukan sih alhamdulillah. Paling cuma ngikut UPJ Latung. Oh, kegiatan UPJ Lab. Apa itu, Pri? Dia sama aja kayak bagian kayak progres gitu sih. Oke. Tadi kan Ibu sempat ngobrol mengenai flashback waktu pertama kali bentar lagi lulus nih. Nah, kalau Raffi kan memang dari awal udah kuliah. Nah, kalau Tri sendiri gimana? Kenapa Bu? Tadi apa? Pertanyaannya? Flashback waktu lulusan. Udah kepikiran antara karir atau kuliah? Kuliah sih. Langsung emang kepikiran kuliah. Kenapa? Langsung kepikiran untuk kuliah. Iya, emang dari kuliah dari keluarga untuk kuliah. Bentar ya, coba Ibu pakai headset deh biar gak gemas. Soalnya kok lama-lama diganggu ya. Tapi emang gak sih suaranya? Enggak, dia aku nggak gema apa gara-gara aku ya. Coba aku ambil headset dulu ya, Bu. Siapa tahu pakai headset nggak gema. Soalnya tadi udah pakai handset tetap aja sama. Coba sebentar. Halo? Kedengeran nggak suara Ibu? Kedengeran. Enggak kok udah nggak bergema. Ya berarti dari Ibu ya lumayan. Soalnya Ibu juga bergema pas Ibu pakai headset ternyata nggak bergema. Berarti dari Ibu. Soalnya saya sampai 2 HP, kirain saya jaringan di HP saya apa karena wifi saya, cuman saya udah ganti pakai data pun sama, nggak ada perubahan. Oh iya, berarti dari Ibu. Nih, sambil nunggu Raffi keluar kayaknya jaringan. Kan Tri ngerasain nih pas ada pengumuman SNMPTN. Pada saat itu kan emang SNMPTN duluan ya keluar. Maksudnya pendaftaran dimulai dari SNMPTN, habis SNMPTN, SBMPTN kan. Nah, perasaan pas tahu mau dimulai SNMPTN gimana? Salah. Pas juga tahu menjadi siswa pilihan di SNMPTN. Maksudnya itu pas saat mau daftar SNM atau pas baru dikasih tahu menjadi siswa pilihan untuk daftar SNMPTN? Oh, pas dengar bahwa SNMPTN mau dibuka. Oh, ya rasanya sih ya pasti deg-degan sih ya. Terus apalagi ada kayak siswa-siswa tertentu aja yang kepilih pas saat itu pikirannya pasti nggak kepilih soalnya kan insecure sama nilai sendiri aja. Jadi kalau misalkan dapet ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Kalau Rafli gimana? Saya senang sih, Bu. Kan suara saya kedengeran nggak, Bu? Iya, kedengeran. Saya senang sih, Bu. Kan kayak kan kita kan dari SMK gitu ya, jadi saya masih nggak nyangka misalnya dapat gitu. Terus kayak kuota di jurusan multimedia juga lumayan banyak, jadi kayak lumayan excited gitu, Bu, sama lebih gas perbaikin nilai sih, Bu, yang semester 5-nya. Ya, jadi kita kan flashback nih yang SNMPTN. Tadi perasaan Tri deg-degan, terus Sofi ya senang. Karena jadi kan ada beberapa jurusan ya di kita ya. Setiap jurusan itu, ini untuk informasi aja buat yang lainnya, jadi setiap jurusan itu punya kota, bukan satu sekolah juga tetap punya kota, tapi
dipilih juga per jurusan. Jadi setiap jurusan itu punya kotanya masing-masing. Nah, persiapan kalian ketika udah dibuka dan alhamdulillah nih lolos eligible kan siswanya kan. Nah, perasaan kalian, persiapan dan lain-lainnya seperti apa nih? Siapa dulu? Dari siapa dulu? Mungkin Tri dulu. Raf duluan aja, Raf. Aku. Oh ya udah. Jadi buat persiapannya sih Bu, kalau saya kan lebih gas nilai di semester 5 ya, saya kan pasti bakal ngebantu ngangkat nilai banget. Terus sama ikut-ikutan lomba sih Bu, kayak ngumpulin sertifikat gitu. Kan saya kan emang kayak bisanya di bidang sastra gitu. Jadi saya banyak ikutan lomba puisi, lomba pantun, lomba cerita pendek buat buat membantu itu lolos SNMPTN-nya. Itu aja, tapi ternyata nggak lolos. Apa-apa. Kalau Tri? Kalau untuk saya sih persiapan di SNMPTN sih mungkin nggak begitu siap dibandingkan pas SBMPTN karena pikirannya itu pas itu faktor sekolah pun sangat-sangat itu apa namanya sih, menentukan lolos atau tidaknya. Jadi saya lebih milih untuk pas itu fokus di SBMPTN. Oh, udah fokus duluan ya? Udah hopeless jadinya? Karena udah tahu sih memang jawabannya lulus atau tidaknya. Oh, Karena udah tahu, udah sempat kepikiran untuk lulus atau tidaknya. ya, karena dilihat dari nilai rapot ya, jadi emang nilai rapot menentukan. Terus milih jurusan nih di SNMPTN gimana? Jurusan sama kampus, ada kriteria khusus nggak? Atau ya udahlah, yang penting memang udah targetnya sekolah di sini, jurusannya ini, atau yang penting ada jurusannya, ya jurusan yang saya mau gitu. Mungkin kalau buat SNMPTN yang jalur rapor, itu kan itu saya belum berani ambil psikologi Bu, soalnya kan kayak multimedia ke psikologi kan kayak jauh banget ya, pasti kayak kemungkinannya tuh kecil banget. Jadi saya kayak ngambil jurusan yang minat kedua saya yang kayak pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa kan di Letris kan juga ada itu ya mata kuliah pendidikan bahasa Jepang. Terus juga bahasa Jepang saya lumayan bagus lah, jadi saya pilih pendidikan bahasa Jepang di UNJ. Kenapa saya pilih UNJ? Soalnya kayak daya tampungnya lumayan banyak, terus kayak deket juga kan Bu. Nah, terus UN ya terus gitu. Terus kan saya belum berani ambil psikologi itu. Terus kan ada peraturan juga ya yang tahun ini kalau kalau mau pilih 2 kampus kan salah satunya harus ada yang di Tangerang Selatan ikutin domisili sekolah. Nah, kan karena domisili sekolah cuman di cuman di Untirta Sultan Agung Tirta Yasa. Kebetulan di Untirta tuh nggak ada jurusan yang saya minat. Jadi saya SNMPTN cuman masang satu doang di pendidikan bahasa Jepang UNJ. Gitu. Kalau Trey? Kalau saya pas saat SNMPTN sih saya ngambil jalur aman. Saya nggak milih untuk fakultas yang saya pengen. Cuman pas saat itu emang dari sisi keluarga nggak mendukung karena jurusan yang saya pilih kampusnya jauh-jauh. Jadi saya memilih untuk pas itu pilihan saya UNJ prodi bisnis digital. Cuma satu pilihan. Kenapa tuh cuma satu pilihan? Karena pas kalau harus 2 itu kan yang tadi Rafli bilang salah satunya harus ada di Provinsi Banten, sedangkan orang tua nggak mengizinkan untuk ngekos untuk keluar dari rumah, nggak boleh jauh-jauh dari keluarga. Rata-rata milihnya yang terdekat ya, berarti. Iya. Nah, pas pengumuman nih, gimana perasaannya? Perasaannya Pengumuman sih SNMPTN. Gimana? Duluan. Cukup kecewa sih, tapi ya nggak apa-apa karena kan emang pas saat itu saya nggak fokus di SNMPTN doang.
karena saya berfokus itu di SBMPTN, jadi ya udahlah biarinin aja, baru satu masih ada jalur yang satunya lagi, jadi coba lagi. Kalau Rafli sendiri? Kalau aku malah kecewanya di SNM ya daripada SBM. Tapi kayak kan kayak aku udah ngumpulin sertifikat lumayan banyak. Terus aku kira juga Hmm. nilai bahasa Jepang aku tuh bakal dilirik gitu, kayak bakal ngebantu kan, kayak cocok gitu sama jurusan yang aku pilih, pendidikan bahasa Jepang. Tahu-taunya masih nggak masuk itu, kayak mungkin ada kali kayak ngerasa kecewa 3 harian gitu. Tapi habis itu aku langsung fokus belajar buat SBMPTN sih, kayak masih ada kesempatan di situ. Kayak Lumayan lama ya 3 hari. gitu. Terus ngerasa Iya untuk Bu. ya udah bukan rezeki gitu. Terus berarti kan harus coba lagi nih, struggle lagi, karena memang pas nggak lolos, kita udah persiapan, terus nggak lolos itu kan rasanya juga nggak enak banget kan. Nah, untuk balikin lagi semangat, oke, memang pengen kuliah, harus kuliah, gimana caranya ya cari cara lain gitu. Dari perjuangan pas gimana sih bangkitin semangat kalian gak keterima SNPTN? Coba Sri duluan. Cara bangkitin semangatnya lagi sih, itu yang paling pertama adalah dari sisi keluarga, karena pada saat itu sih keluarga paling kayak mensupport itu lebih besar dibandingkan orang lain, jadi pas saat itu udah tahu gagal, ya udah nggak apa-apa, coba lagi aja. Iya. Aku Tapi juga sama waktu gimana? gagal juga, iya aku kayak disemangatin sama keluarga gitu. Tapi sebelum aku belajar SBMPTN tuh kayak aku kayak nyenengin diri sendiri tuh, kayak jadi diri sendiri, kayak ngelakuin hal-hal yang aku suka supaya moodnya makin naik. Nah kalau udah dapet baru aku langsung belajar buat SBMPTN sih. Aku langsung kayak langganan Pahamify, beli buku-bukunya gitu. Iya, kan ada Baru gak. persiapan juga ya, SBMPTN ini kan tes tulis nih. Persiapan kalian gimana coba? Pas tahu SBMPTN udah nggak lolos, berarti harus ikut SBMPTN dan tinggal mandiri kan, berarti jalurnya dua itu. Nah, persiapannya gimana? Iya. Jadi Sri. persiapan pas mau ke jalur mandirinya ya Bu ya? Mm-mm. Kan Jalur sih SBM sama mandiri. jadi kan awalnya kan emang sempet kecewa karena pas saat itu terbilang ya berjuang mati-matian. Mm-mm. Terus pas saat itu ngelakuin hal bodoh sih pas lagi SBMPTN, karena pas itu mungkin emang kondisi badan capek, pas sampai tempat ujian pun harus lebih pagi dibanding jadwalnya. Pas saat itu pernah bukan hampir lagi, emang ketiduran pas saat ngerjain soal. Pas saat itu dinyatakan gak lolos, kayak merasa kecewa aja gitu, kecewa banget. Hampir seminggu nggak mau keluar kamar, nggak mau berinteraksi sama keluarga, akhirnya mencoba untuk bikin strategi baru lagi untuk nyoba jalur mandiri. Kalau Rafli sendiri? Aku paling persiapannya ya belajar ya Bu, sama kayak dari jalur langit paling aku agak kencengin. Kayak emang pas waktu permasalahan waktu UTBK-nya itu paling kayak ngisi soalnya sih Bu, kayak banyak banget materi yang di luar dari yang aku pelajarin gitu. Apalagi yang waktu pengetahuan kuantitatif aku kayak benar-benar ngasal. Kan ada 15 soal ya, yang hitung-hitungan matematika. Aku agak kurang gitu. Nah itu aku isi ngasal, tapi malah itu yang nilai tertinggi aku. Oh iya? Terus iya, terus kalau yang soal-soal lainnya sih masih bisa aku pahami gitu, tapi kayak emang banyak yang keluar konteks dari yang aku belajar, tapi jadi kayak ngerasa agak kecewa gitu sih Mbak. Bu. maaf Bu, soalnya misalnya di kuliah manggil dosennya Mbak, jadi kebiasaan. Nggak apa-apa, saya masih muda kok. Masih pantas dipanggil Mbak. Ya, jadi ya kecewa lagi ya. Kan berarti kecewa 2 kali dong. Terus akhirnya pas Iya.
Ini nyoba mandiri. Kalian sempat nyoba mandiri kan? Ya sempat. Terus gimana pas nyoba mandiri? Kalau nyoba mandiri, pengalamannya kayak gimana? Mungkin ada yang bisa dibagikan sama yang lainnya. Jadi duluan. Duluan aja, Rap. Oh, aku kan pas waktu pengumuman SBMPTN lagi-lagi aku kan agak kecewa. Terus tapi ya kali ini kecewanya nggak begitu lama. Aku langsung kayak buru-buru daftar mandiri, kan kayak kesempatan terakhir cuma di mandiri ya. Nah aku daftar tiga jalur mandiri. Yang pertama UI, terus Unpad sama Brawijaya itu tiga. Nah buat yang di UI tuh jalur mandirinya tuh tes tulis ya. Tapi kalau di Unpad sama di UB tuh pakai jalur UTBK. UTBK kon 547, jadi kayak masih ada peluang buat makein jalur buat pakai jalur nilai UTBK. Nah di UI itu aku pilih psikologi sama sastra Jepang. Di Unpad aku pilih sastra Jepang sama antropologi. Kalau di Brawijaya aku pilih sastra Jepang sama pendidikan bahasa Jepang. Terus pas waktu pengumuman pertama, aku ingat banget tanggal 23 Juni itu UB duluan yang keluar. Nah itu aku lolos di pilihan kedua, yaitu pendidikan bahasa Jepang. Itu aku udah senang banget, maksudnya udah ada pegangan gitu. Terus pas waktu hari-hari pengumuman berikutnya, pengumuman UI aku nggak lolos. Ya emang udah tahu sih, soalnya aku waktu ngerjain simak UI juga kayak benar-benar kacau gitu, kayak susah banget. Terus yang ketiga tuh Unpad. Unpad aku juga nggak lolos, ya biasa aja. Nah, terus kan pas waktu lolos mandiri kan aku jurusannya kan pendidikan bahasa Jepang. Nah, kebetulan aku udah daftar jalur undangan UPJ yang psikologi, yang free uang pangkal 100%. Jadi 30 juta tuh nggak bayar sama sekali, cuma bayar uang semester doang. Nah, waktu aku rada bingung mau pilih UB, mau pilih Brawijaya atau pilih Pembangunan Jaya. Nah, di situ aku bingung. Tapi lagi-lagi keluarga aku nyaranin kan, misalnya pendidikan bahasa Jepang, kayak mungkin kayak keluarga aku kayak nggak begitu dukung buat aku jadi guru ya Bu. Jadi aku kayak lebih diarahkan ke psikologi UPJ walaupun swasta, tapi kan kayak emang jurusannya emang yang aku udah suka. Aku dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1 emang suka psikologi, tapi waktu SBMPTN aku nggak berani ambil soalnya saingannya banyak banget. Jadi aku lebih cari aman, pilih ke Jepang. Nah terus kan udah kayak aku mikir udah ada kesempatan buat jadi anak psikologi nih walaupun di swasta. Jadi ya udah aku lebih milih passion aku di psikologi daripada menangin gengsi buat kuliah di negeri di Brawijaya. Tri, gimana Tri? Udah. Pas jalur mandiri itu saya kurang lebih ngikutin 4 jalur mandiri. Yang pertama ada ujian mandiri UIN, terus sama SMM-PTN Barat, ujian mandiri UNJ sama ujian mandiri Unpad. Pas itu sih, pas Unpad gara-gara ngikut diajak sama Rafli karena coba-coba aja. Terus ya udah, cuman nyoba untuk jurusannya kan juga harus sesuai dengan nilai UTBK karena saya ngambil saintek. Terus di saintek di Unpad saya nyarinya yang bukan sesuai apa yang saya inginkan, jadi saya coba-coba aja, siapa tahu rezeki, kan nggak ada yang tahu. Jadi pas itu gagal, SMNPTN Barat juga saya nyoba, gagal juga. Di UIN saya ngambil teknik pertambangan, pas saat di UNJ saya ngambil bisnis digital sama psikolog. Padahal pas saat itu psikolog emang nggak didukung sama keluarga karena emang buka dari salah satu keluarga emang nggak ada jurusan itu, karena di keluarga saya lebih banyak kan di bidang IT, jadi keluarga lebih nyuruh di bidang IT, tapi bukan fashion saya karena saya ngerasa salah masuk IT pas saat di SMK, itu juga karena suruhan dari keluarga. Jadi saya mencoba untuk nggak salah masuk lubang lagi, jadi saya mempertahankan keinginan saya di psikolog, mencoba untuk ngomong baik-baik sama keluarga. Pas saat semua jalur mandiri nggak bisa didapat, pas saat itu saya udah daftar beasiswa di UPJ bareng sama Rafli.
Kan pas saat itu sih emang udah dapet, cuman saya perpanjang terus untuk saya masih berharap di negeri. Tapi pas saat itu yang nggak bisa, akhirnya gagal 4 jalur. Pas saat itu belum bisa langsung daftar di UPJ karena jurusan yang di UPJ nggak direstuin sama orang tua, nggak direstuin sama keluarga, tapi mencoba untuk berkomunikasi lagi karena itu sesuai apa yang saya inginkan. Akhirnya ya udah orang tua menyetujui juga. Berarti jurusan psikologi itu emang jurusan yang dimau sendiri ya? Iya, sebenarnya sih Iya. jurusan yang Sesuai saya apa? pengen itu yang pertama itu ada di teknik pertambangan, cuman karena teknik pertambangan kampusnya jauh-jauh, pas saat itu ada sih kampus dekat cuman PTS, cuman saya kasihan sama orang tua saya karena semesternya juga lumayan cukup besar. Pas itu saya nyoba udah daftar di Trisakti, kurang lebih saya harus ngeluarin pas saat awal itu 55 juta. Pas itu awal daftar doang, akhirnya saya memilih untuk di UPJ untuk pilihan kedua saya. Nah, berarti sesuai sama tema kita hari ini kan jurusan impian. Nah, jurusan impian dan berarti ada kampus impian. Kalian di UPJ ini setelah ditolak 2 kali dari kampus negeri harapan kalian, nah di UPJ ini udah jadi kampus impian belum gitu? Sama jurusannya udah jurusan impian kalian belum? Atau gimana? Jangan salah ngomong ya. Uh, kalau menurut saya, kalau menurut orang mungkin nama kampus itu nomor 1. Tapi Iya. kalau menurut saya pribadi pun nggak berlaku untuk bagi saya karena percuma jika kita kuliah di kampus yang nomor 1 ataupun di kuliah nama kampus ternama tapi soft skill kita nggak mendukung, buat apa? Jadi ya sesuai dengan minat dan bakat kita aja. Keren. Kalau Rafli? Dulu saya emang kayak susah move on dari UB ya Bu. Saya kan emang dari dulu kan cita-cita saya kuliah di sana ya. Tapi semenjak masuk UPJ juga bagus sih Bu. Kayak dia tuh kurikulumnya tuh juga lebih fokuskan ke urban gitu, ke kurikulum kota. Terus juga psikologinya tuh juga udah bagus lah, maksudnya udah kayak akreditasi B gitu Bu. Jadi saya juga udah suka sih di sini, kayak lebih ke arah yang saya suka. Kan kalau yang pendidikan bahasa Jepang itu kan bisa saya kembangkan melalui UKM di UPJ. Kebetulan di UKM di UPJ itu ada UKM kebudayaan Jepang, jadi saya masih bisa kembangin bakat itu saya di UPJ, jadi bisa 2 sekaligus. Saya juga udah suka. Berarti sekarang memang udah kampus kebanggaan tersendiri ya. Jurusannya Iya. juga. Iya. Nah. Oke. Semuanya kayaknya udah diceritain mulai dari struggle ya kalian awal mula tahu SNMPTN dibuka, terus ditolak, ikut SBMPTN. Mungkin ada yang ditolak, ada yang diterima, tapi ternyata masih ada kendala dan tidak sesuai sama harapan. Terus kayaknya ini di penghujung waktu sih. Kita kan ngobrol singkat aja nih, pengalaman ya, cerita pengalaman, karena kan sebentar lagi juga akan dibuka nih SNMPTN. Terus ada SBMPTN juga dan jalur mandiri buat angkatan tahun 2022. Kalian kan berarti tahun kelulusan 2021 ya? Nah, mungkin ada pesan buat angkatan di bawah kalian nih. Pesannya apa sih untuk persiapan SNMPTN, persiapan SBMPTN, bahkan persiapan mandiri? Dan sebenarnya bukan buat kelulusan 2022 juga sih, buat yang lainnya juga mungkin yang kelas 10 dan kelas 11. Apa sih yang bisa kalian bagikan gitu pesan buat semuanya? Pesan yang bisa diambil hikmahnya dari perjalanan kalian.
Silakan Trik. Mungkin kalau dari saya pesannya itu jangan takut untuk mencoba sih ya. Karena coba aja dulu, misalkan kalau gagal ya nggak apa-apa, tapi jadikan itu semua pelajaran. Bersedih boleh, menangis wajar. Tapi sebaiknya kasih deadline yang jelas. Kapan kita mau move on dan selesai bersedih. Jadi apapun rintangannya, jalanin aja dulu. Kalau dari segi akademik, gimana? Kalau untuk itu sih jangan apa namanya sih jangan fokus pada satu jalur aja. Kalau bisa belajar dari sekarang untuk mempersiapkan SBMPTN karena dari saya sendiri pun kurang lebih saya belajar pas saat itu dari bulan Agustus pas sebelum saat pengumuman bahwa adanya SBM tanggal berapa, SNM tanggal berapa. Pas saat itu waktunya bagi saya kurang lebih 1 tahun itu belajarnya kurang cukup karena dari SMK pun kita harus belajar dari awal lagi pas di SBMPTN karena pas saat di ujian kan mata pelajarannya pun nggak sama kayak di SMK jadi harus belajar benar-benar dari awal sih. Berarti nilai itu juga penting ya? Penting. Nilai kalau untuk di SNMPTN. Kalau SBMPTN lebih ke persiapan. Biasanya Tri ikut persiapan apa? Kalau SBMPTN. Persiapan SBM itu saya mencoba untuk ngikutin tryout mulai dari gratis maupun berbayar. Terus mencoba untuk belajar sendiri maupun belajar bareng karena saya pun kalau misalkan belajar sendiri pun kalau misalkan udah muak ataupun apapun, saya udah nggak mau mencoba lagi. Beda dengan kalau misalkan kalau kita belajar bareng, kalau misalkan kita bisa coba tanya dengan yang lain. Jadi kalau misalkan itu sih ikut-ikutin aja dulu TO. Tapi saran saya kalau mau ngikutin TO, coba ngikutin yang di UTBK masuk kampus yang diselenggarain sama Kak Indra Sugiarto karena itu benar-benar sama persis apa yang ada di UTBK kemarin saya jalankan. Kalau dari Rafli sendiri? Mungkin kalau jalur SNMPTN-nya kayak mulai sekarang tuh mungkin bagusnya ada dari kelas 10 ya udah kayak perbaiki nilai juga. Terus aktif dalam organisasi kan kayak bisa dapat wawasan lebih luas sama dapat pengalaman terus juga dapat sertifikatnya juga dapat apa namanya dapat berguna gitu buat nolong nilai. Terus kalau buat SBMPTN-nya itu juga sama kayak Tri kayak belajar lewat online ikut-ikut TO Pak Hamify juga bagus tuh di situ. Terus satu lagi kayak jangan fokus sama di satu jalur aja kan kayak aku sama Tri kan sampai ikut SNPN sama SPAN PTKIN yang minta tolong ibu. Nah jadi tuh terus juga misalnya ada kesempatan buat konsul sama Bu Fatima tuh juga dipakai dengan baik gitu soalnya Bu Fatima tuh kayak menolong banget ya tuh. Bisa bantu murid-muridnya gitu. Makasih banyak Bu. Terus buat SBMPTN itu kayak emang buat belajar lebih giat lagi. Soalnya kan kita kan kayak dari SMK ya. SMK beda mata pelajarannya sama yang SMA. Jadi kayak 2 kali lebih ekstra gitu. Mau yang sosum kayak mau yang saintek. Pokoknya effortnya tuh kayak lebih ekstra gitu dari yang lain. Sama kalau mau lewat jalur mandiri juga nggak apa-apa tapi kayak lihat juga kayak kondisi uang gedung soalnya kebanyakan jalur mandiri tuh kayak tetap bayar uang gedung Bu kayak lumayan mahal gitu jadi kayak kalau mau jalur mandiri lebih baik didiskusikan dulu sama orang tua orang tuanya mampu bisa ngebiayain atau enggak gitu tapi misalnya enggak itu ya mungkin 1 tahunnya dipakai buat coba lagi tahun depan atau kerja atau di swasta. Nah, jadi kalau memang benar-benar mau negeri, persiapan uang juga ya sebenarnya ya. Jadi negeri sama swasta, yang Ibu pernah bilang juga ke kalian kan, kuliah itu di mana aja. Yang penting memang jurusannya sesuai sama hati kalian. Terus untuk masalah biaya sebenarnya hampir sama. Bedanya adalah kadang di negeri ya lebih murah karena uang gedung atau apanya yang lebih murah gitu kan. Beda sama swasta uang gedungnya lebih mahal. Tapi ya sebenarnya pengeluarannya hampir sama aja, tergantung
kembali lagi sama kitanya sih. Nah, untuk tadi kan sempat disinggung nih sosum sama saintek. Sebelum kita tutup, mungkin bisa dijelasin maksudnya sosum sama saintek apa sih, Kak? Gitu. Coba Triwi jelasin yang saintek. Kalau untuk yang saintek sih dia lebih banyak hitung-hitungannya kayak misalkan kimia, fisika, biologi. Karena dia emang saintek itu jurusannya itu emang rata-rata berfokus pada hitung-hitungan sih. Beda kayak sosum, kok sosum itu kayak lebih ke bahasa aja. Kalau sosum kayak lebih kayak IPS-nya anak SMA gitu Bu. Jadi yang dites di sosum tuh kayak pelajaran ekonomi, geografi, sejarah, sama sosiologi. Nah, itu saintek sama sosum tuh juga berhubungan sama jurusan yang kita mau. Jadi kalau jurusan kita yang berhubungan sama kayak bisnis sama sosial gitu, itu harus ngambil sosum. Tapi kalau mau yang kayak lebih ke sains sama kesehatan, itu lebih ambil saintek. Soalnya kan saintek kan kayak anak IPA gitu, Bu. Jadi lebih banyak hitung-hitungannya. Benar udah kayak kata si Triwi bilang, kayak ada fisika, kimia, itu ada di saintek. Untuk SMK boleh bebas kan milih sosum atau saintek? Iya, boleh. Tergantung dari kampusnya juga sih. Misalnya SBMPTN kita bebas milihnya anak SMK. Tapi kalau SNMPTN kayaknya lebih dipikir-pikir buat pilih jurusan yang sejalur sama jurusan SMK sih, Bu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kak, motivasi biar semangat kuliah dong. Nah, motivasinya gimana? Vera silakan Sherlock, kita ribut. Jawab dari Motivasi buat semangat kuliah itu ya buat motivasi diri sendiri aja sih, kayak misalkan saya pernah berpikir untuk menyerah. Belum lama sih, mungkin baru 2 hari ke belakang saya pernah berpikir menyerah aja kali ya, tapi saya mikir lagi masih ada orang yang harus saya banggain, jadi mungkin yang bikin motivasi saya bangkit lagi itu adalah ya faktor orang tua juga. Oh, orang tua ya, lebih motivasi utamanya adalah keluarga. Ya. Karena gimana pun ya sama ini sampai akhirnya kita ada di sini ya memang karena keluarga kita kan. Jadi kayaknya terlalu gimana ya? Kayak terlalu egois ketika kita capek, kita menyerah, mikirin diri sendiri aja jadinya ya kan. Ya sebenarnya sih capek, rasa menyerah itu kan wajar manusia, tapi gimana caranya supaya nggak capek dan menyerah kita itu malah nyusahin orang lain atau malah dampaknya bukan kita doang tapi ke orang lain. Jadi kita harus mikirin dampak sekitar kita juga kan. Nah kalau dari Rafli sendiri gimana? Motivasi paling saya udah kayak berpegang kayak semenjak kita hidup tuh kita tuh harus terus cari ilmu pengetahuan gitu, Bu. Jadi tuh kayak motivasi yang saya bawa sih, soalnya kan kayak udah kayak nggak bakal ada ruginya gitu, Bu, misalnya kita ngejar ilmu pengetahuan, yang ada kita makin kayak diuntungkan terus, Bu, kayak gitu. Paling saya megangnya itu sih, ya, yang saya pegang, kalau ilmu pengetahuan itu tetap dikejar semenjak kita hidup. Ya, belajar ya, pokoknya jangan berhenti belajar karena ya males capek, jadi rajin juga capek. Jadi kalau misalnya lebih menguntungkan jadi rajin kan, apalagi untuk rajin mencari ilmu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi dari Kak Tri dan Kak Rafli? Nggak ada sih, Bu, paling pokoknya intinya semangat aja buat yang di bawah-bawah yang mau ikut, kan dikit lagi mau lulus nih. Jadi semangat aja, pengen ngejar kuliah atau pengen kerja, pokoknya semangat. Kalau untuk saya pribadi sih yang pengen ngikut SNMPTN, coba deketin Bu Fatima ataupun Bu Nurini. Karena yang nentuin jadi siswa eligible itu dia berdua.
Ya jadi Hmm. ya Enggak dari juga. sekarang untuk cari-cari muka dari sekarang. Dia Enggak penjilat juga. ternyata. Karena Enggak siapa tahu dengan juga. kita cari muka di depan dua guru itu kita bisa dimasukkan ke dalam siswa eligible. Itu aja Enggak sih. juga. Dilihat dulu lah Sesat. nilainya, rajinnya. Ada apa nih, Adik? Aku mau tanya, ada rasa penyesalan nggak sih kalau salah masuk jurusan? Ada rasa penyesalan nggak sih? Ibu, itu sebenarnya itu Vera, Bu, bukan Oh adik iya, kelas. Acting aja dia acting. ya nggak apa-apa. Mungkin bisa mewakili yang lainnya gitu. Oh, Kalau jurusan buat di apa penyi nih? Di pas psikologi. Ya mungkin SMK kali nih, ya? kan Apa kalian kan kuliah udah jurusan psikologi, berarti kan sesuai sama kemauan kalian kan. Tapi kalau misalkan ketika kalau kalau kemarin kalian nih, bukan kita ya, kalian Mm. tiba-tiba nggak masuk jurusan psikologi dan jurusan itu adalah jurusan yang nggak pengen gitu kalian masuk situ, berarti kan ada penyesalan dong. Nah, penyesalannya itu gimana gitu? Ribet nggak sih jelasinnya? Maksudnya udah kayak penyesalan masuk psikologi, Bu. Gitu. Iya, kalau misalnya ada penyesalan nggak sih? Makanya kan selalu di-mention untuk pilih jurusan yang memang kalian mampu, bukan cuma suka tapi mampu. Nah, ketika kalian masuk jurusan dan ternyata nggak mampu, berarti ada penyesalan. Nah, ada tipsnya nggak biar, mungkin tips kali ya, bukan, ya emang nyesel gitu kan kalau salah jurusan, ya tips kali ya Iya. gimana biar nggak nyesel untuk milih jurusan gitu. mungkin kalau dari saya sih tergantung dari pas saat yang ngerasa salah masuk jurusannya itu pas saat kapan. Karena misalkan kalau kita misalkan udah masuk ke semester 5 terus kita ngerasa salah jurusan, ya menurut saya jalanin aja karena nanggung kalau kita ngulang dari awal pun kayak buang-buang waktu, udah buang-buang waktu, buang-buang duit pasti kan. Jadi kalau misalkan tips saya biar nggak salah jurusan, mulai dari sekarang coba cari passionnya, misalkan tuh passionnya di bagian teknik sipil atau apa, coba pertahanin. Kalau misalkan bukan di itu ya coba cari lagi aja. Yang penting sebelum masuk kayak di pertengahan semester, ya, yang paling bahaya sih menurut saya itu yang misalkan kalau udah paling masuk tengah semester, misalkan kayak udah semester 5 terus kita ngerasa salah jurusan itu kayak buang-buang duit sama buang-buang waktu aja sih. Raffi, ada yang mau ditambahin? Misalnya kalau dari aku mungkin kayak benar kayak tes minat bakat kan juga ada sekarang. Yang kalau mau yang lebih apa, yang lebih akurat, ya emang harus bayar sih tes minat bakatnya. Itu bisa jadi salah satu pilihan buat nggak salah jurusan. Itu sama lebih cari bakat sama hobi sih sekarang. Tapi kalau ditanya saya salah jurusan atau enggak, mungkin sampai sekarang saya belum ngerasa ya. Belum bukannya enggak. Jangan Mungkin aku, belum. jangan sampai. Paling saya kayak cuman kaget doang, Bu, kayak bukunya Inggris semua gitu, terus sama berkaitan erat sama statistika, hitung-hitungan juga di psikologi. Sama kan psikologi kan gabungan dari ilmu faal sama filsafat ya. Jadi banyak banget tokoh-tokoh sejarah yang harus dihafal sama teori-teorinya. Paling cuman shock di situ doang, tapi nggak ngerasa salah jurusan sih, Bu. Ya, jangan sampai ya ngerasa salah milih jurusan. Karena agak nantinya fatal, jadinya nurunin semangat belajar gitu. Tapi yang namanya jurusan kayaknya kalau untuk salah jurusan bukan lebih, kalau di semester akhir bukan lebih ngerasa salah jurusan kali ya, mungkin ngerasa capek yang tadinya kayak ada pelajaran dihindari tiba-tiba ketemu. Nah di situ dia ngerasa kayak aduh udah salah jurusan. Sebenarnya sih enggak, apalagi kalau kayak matematika. Nah kadang kan orang hindari matematika, ternyata di setiap pelajaran tetap ada matematika kan, walaupun dasar gitu ya. Terus kayak ngindarin bahasa Inggris atau apa yang pelajaran umum yang sebenarnya semua jurusannya ada gitu. Jadi nggak bisa kita hindari
namanya pelajaran ini, pelajaran matematika atau pelajaran bahasa dan lain-lain, karena sifatnya ternyata di kampus atau di tempat kuliah itu umum kan, itu tetap ada walaupun ya beda lah, nggak sesulit di SMK atau lebih sulit kalau pelajaran matematika biasanya. Lebih sulit di SMK atau enggak? Eh, Kalau misalnya di untuk kuliah matematika. paling matematikanya kalau di kuliah mungkin kayak lebih ke logika sih Bu, kayak harus, tapi hitung-hitungannya emang ada, tapi lebih banyak pakai logikanya gitu Bu, jadi kayak nerka-nerka biar logikanya jalan gitu mungkin. Saya kan udah mahasiswa juga. Oh, berarti selama ini logikanya Nggak, maksudnya kayak lebih ditingkatkan gitu Bu, jadi kayak biar bisa lebih berpikir kritis gitu. iya. Pokoknya kalau kuliah beda banget ya. Beda banget nggak sama Beda. sekolah? Beda banget. Hal yang paling kalian rasa itu berbeda apa? Dari faktor pengajar ya, paling berasa. Apa aja yang pengajar. Kenapa tuh pengajar? Mungkin kalau misalkan kayak di sekolah itu kayak lebih banyak disuapin, kayak misalkan ada tugas nih kumpulin. Nah, misalkan kalau udah lewat deadline masih ibu kasih atau masih bapak kasih kesempatan. Kalau untuk kuliah sih nggak ada, karena kita di sini kan ada kayak kuliah lewat Zoom ataupun enggak. Jadi kan misalkan kalau ada dosen ngasih tugas ataupun apa, dia nggak pernah ngasih tahu. Jadi kayak kita untuk ditunjuk lebih aktif lagi. Nah, Fri sendiri bedanya apa nih kuliah sama sekolah? Paling di tugas ya Bu, kalau kuliah tuh lebih banyak presentasi sama tugas kelompok sih Bu. Beda sama kayak sekolah kan, kalau sekolah kan kayak lebih individual gitu, kayak sendiri-sendiri. Tapi kalau di kuliah tuh kayak diminta banyak ngerjain project yang kelompok gitu, jadi biar kayak lebih erat lah mungkin. Jadi enakan sekolah apa kuliah? Enak dua-duanya enak. Enak dua-duanya ya. Tapi beda banget kan kalau waktu sekolah tuh kayak ayo masih dituntun. Nah, pas kuliah baru kerasa bedanya mandiri. Jadi kerasa ya gimana perjuangan guru-guru kalian dulu ya. Berasa banget. Iya Bu. Berasa. Berasa banget. Terus kalau kuliah itu ya memang waktu sekolah berarti harusnya di awal selain persiapan akademik juga persiapan kayak kitanya harus lebih mandiri ya, lebih aware sama tugas karena nanti biar pas kuliah nggak terlalu kaget. Kan kuliah beda banget kan. Kuliah itu kayak mau kalian ngerjain tugas apa enggak ya terserah gitu. Mau kalian absen, mau kalian bolos ya terserah. Di akhirnya ya kalian yang nyesel gitu. Karena udah bayaran mahal, tiba-tiba dapat kan itu nyesel banget kan. Dan harus ngulang gitu. Tapi kalau sekolah kan nggak kayak gitu. Iya, benar. Ya udah jam berapa ini? Kita ngobrol udah sejam lebih ya? Apa udah sejam? 1 jam. Udah kerasa ya? Iya. Udah, berarti pesannya ya yang udah disampaikan kayak Kak Tri sama Kak Rafli tadi. Dan semangat ya, terutama semangat untuk persiapan SNMPTN, SBMPTN, mau kelas 12 kayak, mau kelas 11 kayak, kelas 10 kayak, memang kalau misalkan udah ada planning untuk kuliah, harus dipersiapin dari awal, nggak bisa buru-buru gitu ya. Iya, benar. Kalau gitu, makasih ya buat Kak Tri sama Kak Rafli. Udah mau dihubungin mendadak tadi siang. Iya, dan alhamdulillah banget. Ternyata bisa standby kapanpun dihubungi. Dan makasih udah mau sharing tentang pengalaman, tentang perasaannya. Mungkin bisa dijadikan motivasi
terus pembelajaran buat yang lainnya juga. Terus pesan dari Ibu, semangat kuliahnya, semoga lancar. Semoga bukan hanya kuliah, tapi kayak menghasilkan proyek-proyek lain yang nantinya mungkin juga bisa di-sharing lagi sama yang lainnya. Iya. Terus semoga kuliahnya, sekali lagi semoga kuliahnya lancar, lulus dengan hasil maksimal, terus berkarir dengan berkarir sesuai sama keinginan juga. Nanti pokoknya ditunggu sharing-sharing selanjutnya tentang proyek baru atau kegiatan baru yang bisa di-share ya di jurusan kalian psikologi atau kayak kegiatan lainnya lah. Oke. Terima kasih ya Kak Tri dan Kak Rafli. Dan yang lainnya kita pamit ya. Mohon maaf kalau misalnya kata-katanya ya agak belepotan, terus sinyalnya juga ngadet-ngadet, terus di awal juga suaranya agak menggema. Nanti ini di-save ya Kak Tri sama Kak Rafli. Ibu izin save percakapan kita supaya bisa didengar sama yang lainnya. Oke? Selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat weekend akhir pekan. Iya, Ibu juga. Iya, sama-sama.